Salam, Horas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan salib kasih kita saat ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai mulu anak kita, dohok mapanean, panean di Batak, donga panean di Kristus, molo tung donganna hita di sitaonon, gabe donganna hita sugut, nang dihasangapon. Demikian firman Tuhan. Warisan surgawi. Kata ahli waris tidak asing bagi kita, karena hampir semua orang pernah merasakan sebagai ahli waris. Dalam suatu keluarga secara umum, bahwa anak adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya. Jika ada harta kekayaan orang tuanya, maka yang berhak mewarisinya adalah anak kandungnya sendiri. Seandainya si anak tidak begitu baik kepada orang tuanya, tidak begitu peduli terhadap orang tuanya, ketika si orang tua meninggal dunia, maka yang berhak menerima segala warisan yang ditinggalkan orang tuanya adalah anaknya sendiri. Karena demikianlah aturan yang berlaku di dunia ini. Kata ahli waris yang dimaksud oleh Paulus dalam nats ini sangat jauh berbeda dengan ahli waris yang kita pahami di dunia ini. Ahli waris yang dimaksud oleh Paulus adalah ahli waris surgawi, tidak di dunia ini, tetapi di sorga. Jika ahli waris dunia ini secara otomatis dari orang tua akan turun kepada anak, namun ahli waris surgawi tidak secara otomatis itu diberikan kepada kita, anak-anaknya. Karena harus ada proses yang harus kita lalui. Warisan surgawi tidak turun dari langit dengan begitu saja, tetapi yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang setia dan taat kepada ajaran Kristus. Orang-orang yang mau menderita bersama-sama Kristus. Tentu untuk mendapatkan warisan surgawi tidak begitu mudah. Hal itu sangat sulit, tetapi tidak juga hal yang mustahil jika kita bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jalan yang harus kita lalui untuk mendapatkan warisan surgawi adalah jalan yang berliku-liku, banyak kerikil-kerikil yang tajam, berbukit dan curam. Jalan tersebut selalu mengancam hidup kita. Untuk melewati jalan tersebut, tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan tuntunan dari kuasa Tuhan. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kegagalan akan menjadi bagian hidup kita. Tetapi dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang, yaitu memperoleh warisan surgawi. Oleh sebab itu, jangan hindari jalan Tuhan, tetapi minta pertolongan darinya sehingga kita tiba di tujuan dari akhir hidup kita, yaitu menerima mahkota surgawi, hidup bersama Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan kami
akan warisan surgawi yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia berjalan pada jalan-Mu, sehingga warisan surgawi itu menjadi milik kami. Berkati aktivitas kami satu hari ini. Segala pekerjaan kami kiranya mendatangkan sukacita dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.